Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah, pemirsa YouTube channel Sabilillah Mendidik Indonesia, jumpa lagi bersama saya Maskur di sini di rumah kami, yaitu Rumah Sabilillah Mendidik Indonesia. Baik, pemirsa YouTube channel Sabilillah Mendidik Indonesia yang berbahagia, sekarang di tempat kami sudah kedatangan tamu istimewa, yaitu Bapak Idi Ratomi Baisa, SPD, MPD. Assalamualaikum Bapak Idi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Maskur. Alhamdulillah, bagaimana kabarnya hari ini Pak Idi? Alhamdulillah, di masa pandemi COVID kita masih diberi kesehatan, Pak Maskur. Masih tetap semangat ya Pak Idi? Tetap semangat mengembangkan sekolah, Pak Maskur. Oke. Baik, pemirsa channel Sabilillah Mendidik Indonesia, Bapak Idi Ratomi Baisa, SPD, MPD ini adalah Kepala SMP Islam Sabilillah Malang, full day school, Bapak Idi ya, full day school, yang sampai sekarang pun tetap semangat tentunya membimbing, mendampingi para tenaga pendidik yang ada di SMP Islam Sabilillah Malang full day school walaupun di masa pandemi ini. Siap, Pak. Bagaimana Pak Idi kesan pertama mungkin ya dalam mengelola sekolah di masa pandemi ini Pak Idi? Iya. Sebelumnya saya ucapkan selamat Pak Maskur ya untuk SMI yang sudah memiliki YouTube channel. Harapannya ini sebagai satu media sosial yang bisa mengepakkan sayap sehingga nanti Sabilillah benar-benar mendidik Indonesia. Amin. Tidak hanya mendidik anak-anak kita, tetapi seluruh masyarakat di Indonesia ikut terdidik. Oke. Kalau kita melihat di masa pandemi COVID-19 ini memang banyak sekali dampak bagi kita semuanya. Dari segala bidang, dari pendidikan, dari perekonomian, semua kena terdampak. Tetapi yang perlu kita garis bawahi bahwa di sela-sela dampak negatif yang muncul ada satu spirit kuat bagi kita. Apa itu? Yang pertama adalah spirit untuk mempunyai inovasi bagaimana pembelajaran di masa COVID ini. Karena anak-anak harus ada di rumah, orang tua ada di rumah, guru pun saat itu harus berada di rumah. Sehingga kondisi yang sangat mepet ini, kondisi keterbatasan ini memicu kita bersemangat untuk selalu berinovasi. Seperti itu Pak Maskur. Memang salah satu yang memicu seseorang untuk tambah kreatif, tambah semangat, ini adalah keterdesakan nih Pak Idi. Sekarang ini mungkin Allah telah menguji kita ya dengan adanya pandemi COVID-19 ini Pak Idi ya. Tetapi kembali lagi kepada pendidikan Pak Idi ya, dunia pendidikan. Bapak Idi ini sudah berapa tahun bergelut di dunia pendidikan Pak Idi? Di dunia pendidikan sejak tahun 99 sudah di Sabilillah. Sudah lama ya? Iya, jadi sebelumnya memang sebelum lulus saya sudah di lembaga penelitian di UM, non formal. Dulu masih IKIP ya? Masih IKIP, betul. Waktu itu saat itu 98, ikut proyeknya dosen-dosen untuk penelitian selama 1 tahun. Kebetulan ada Prof. Hera, ada Prof. Radesty almarhum. Beliau yang menggembleng saya untuk berkiprah. Dan setelah dari satu tahun langsung diterima di SD Sabilillah Pak Maskur, menjadi guru SD. Seperti itu. Berarti di SD Islam Sabilillah Malang full day school pada saat itu pengalaman pertama menjadi seorang pendidik Pak Idi? Betul, pertama kali menjadi guru di situ. Sebelumnya memang belum pernah Pak Maskur mendaftar di lembaga pendidikan yang lain juga belum, hanya waktu PKL saja, PPL saat itu ya. Hanya itu aja. Jadi tantangan pertama saat itu yang menarik bagi saya Pak Maskur untuk bisa kenapa sih kok tertarik ke Sabilillah. Awalnya saya ragu untuk menjadi guru. Kemudian ada pendaftaran di SD Sabilillah itu saya berpikir, apa ya saya siap menjadi guru? Karena sebelumnya saya suka dengan penelitian, suka dengan karya tulis ilmiah. Begitu melihat pendaftaran itu, saya pendaftar terakhir di hari terakhir. Karena saya masih ragu ya? Masih ragu. Tapi begitu melihat form pendaftarannya, dan saat itu Sabilillah memang saya full day school. Dan itu adalah daya tarik tersendiri bagi saya. Tapi jangan menantang gitu. Iya, kalau nggak salah pada saat itu kan masih usia berapa tahun itu SD Islam Sabilillah Malang ya? Masih 3 Pak. 3 ya? Iya, karena kenapa ketiga? Karena saat itu memang membutuhkan guru IPA. Dan IPA baru kelas 3 ada pembelajaran IPA. Jadi guru pertama untuk IPA di SD memang itu. Seperti itu. Dan alhamdulillah sampai sekarang masih setia ini Pak Idi ya di Sabilillah. Insya Allah sampai dengan titik darah pengetahuan. Karena begini Pak Maskur, karena dalam prinsip sudah
terbangun dalam diri saya. Mohon maaf untuk bukan mengesampingkan pegawai negeri, bukan, tetapi saya ingin terus berinovasi, ingin tidak ada keterbatasan seperti itu, sehingga dari dosen saya Prof. Fadil menyampaikan, ya lebih baik kamu ke swasta, karena di sana tantangannya banyak. Itu yang jadi masalah. Dan ada tantangan ya di Sabila ini. Betul, tantangan. Begitu masuk, tantangan langsung bermunculan. Tidak hanya mengedepankan tentang pembelajaran, tidak seperti saya bayangkan guru mengajar, tidak. Jadi koordinator lab IPA, kemudian ada kegiatan studi wisata, langsung terlibat langsung di dunia manajemen di perjalanan. Dan kalau nggak salah pada saat itu kepala sekolahnya masih Bapak Profesor Dr. Haji Ibrahim Bafadol MPD ya. Betul. Tapi masih dokter pada saat itu. Betul, dokter. Sejenak kemudian digantikan oleh Pak Dr. Andes Muhammad Isom. Oke, itu para pemirsa channel Sabilah Mendidik Indonesia, ternyata memang sudah 20 berapa tahun nih Pak Edi berkiprah di dunia pendidikan? 20 tahun Pak Mas 20 tahun ya. 20. Dan di Sabilah memang dirasakan betul di sini ditempa Pak Edi ya. Betul. Jadi inilah tempat untuk mengabdikan diri dan juga tempat untuk mengabdi tetapi digembleng juga Mas Kur. Saya pasti akan merasakan teman-teman yang sudah pernah bersama-sama kami di Sabila pasti mendapatkan sesuatu yang itu belum tentu didapatkan dari lembaga yang lain atau bahkan di jalur perguruan tinggi pun tidak menjamin ada seperti yang kita rasakan. Memang di tempat di situ ada orang-orang yang menginspirasi, insya Allah akan melahirkan generasi yang menginspirasi juga. Ya ini hanya sekilas saja ya. Kalau Pak Edi sekarang ini ada muncul kata Sabilillah Malang, itu apa yang ada di benak Pak Edi? Iya, pasti yang terngiang-ngiang oleh masyarakat begitu ada kata Sabilillah. Mohon maaf. Kalau dulu bilang Sabila pasti masjid. Tetapi saat ini begitu ada kata Sabila pasti adalah sekolah. Sekolah. Dan sekolah yang apa? Sekolah Islam. Islam yang bagaimana? Islam yang modern. Dan yang agak negatif Mas Kur, sekolah mahal. Tetapi bukan itu yang kita bicarakan. Mahal itu bukan berarti sekolah yang berbisnis, bukan. Mahal itu adalah memang biaya operasional untuk menjadi sekolah yang unggul dan rujukan memang membutuhkan biaya yang besar. Terlebih kita ini adalah lembaga swasta Pak Edi ya. Dan memang karena kita lembaga swasta Pak Edi ya, persaingan begitu ketat dan kualitas memang harus dijaga terus nih Pak Edi. Betul, kita tidak akan berhenti Pak Mas Kur. Karena di samping-samping kita lembaga-lembaga pendidikan memang terus berpacu juga. Apalagi pendidikan Islam. Ini adalah puncak dari kejayaan pendidikan sekolah-sekolah Islam. Dan kita begitu lengah tidak terus berinovasi, maka kita akan ada ketertinggalan. Jadi persaingan positif itu dari segi bagaimana kita memberikan layanan pendidikan kepada anak-anak. Sekarang kita membahas tentang masa pandemi ini Pak Edi. Bagaimana sebagai seorang kepala sekolah, Pak Edi juga dulu pernah menjadi kepala sekolah di SD Islam Seberang Full School. Berapa tahun itu Pak Edi? 1 periode 3 tahun. 1 periode 3 tahun ya. Kemudian juga pernah dipercaya di lembaga juga Jadi apa itu Pak Edi? Lembaga ada 2 kali Mas Kur. Yang pertama terkait dengan kesiswaan dan kurikulum juga pernah. Pernah juga menangani keuangan Sarpras dan UPT-nya. Jadi lengkap sudah yang nggak bisa ini. Termasuk di SMA pernah, meskipun hanya sekilas hanya wakil kepala sekolah di SMA Islam Sabila Malang seperti itu. Nah, sekarang diberi amanah menjadi kepala SMP Islam Sabila Malang nih Pak Edi ya. Dan perlu diketahui oleh pemirsa YouTube channel Sabilah Mendidik Indonesia bahwa Bapak Edi Ratomi Baisa SPD MPD ini adalah salah satu guru berprestasi yang membawa nama besar Sabilah ini Pak Edi ya. Yang terakhir ini kemarin Bapak Edi memperoleh anugerah sebagai kepala sekolah berprestasi tingkat nasional nih Pak Edi ya. Mungkin sekilas Bapak Edi bisa menjelaskan ya tentang prestasi-prestasi yang pernah mulai dulu ya sampai sekarang puncaknya, dan insya Allah nanti ada lagi nih Pak Edi. Alhamdulillah mungkin ya. Bagaimana Pak Edi? Mas Kur. Yang menjadi hikmah bagi saya adalah bahwa kesempatan tidak akan muncul 2 kali Pak Mas Kur. Ceritanya saat itu saya ditawari oleh MKKS swasta. Pak Edi siap untuk menjadi calon kepala sekolah berprestasi tingkat Kota Malang waktu itu.
Saya katakan iya, padahal belum Tingkat kota terbesit. dulu ya, Tingkat kota. tingkat kota. Belum terbesit. Apakah saya sudah siap karya tulis, portofolio siapa? Tidak. Yang saya katakan ada iya, siap. Iya. Sebab itu baru kami pikirkan untuk membuat karya tulis best practice, kemudian mengumpulkan portofolio dan lain sebagainya. Seleksi di Malang, di Kota Malang, alhamdulillah juara 1. Nah, setelah itu ada seleksi yang di provinsi. Nah, di provinsi ternyata seleksinya langsung ke nasional yang menyeleksi, Pak Maskur. Oh gitu ya. Jadi tidak ada seleksi di provinsi, tapi langsung di nasional yang menyeleksinya itu. Kebetulan alhamdulillah menjadi juara 1 di provinsi itu. Nah, di provinsi dibina, kemudian dibina, masuklah ke dulu ke nasional. Nah, saat itu yang saya bawa ke Kota Malang adalah terkait dengan pembelajaran berbasis proyek. Itu yang saya bawa. Kemudian sampai ke nasional karena tidak harus beda, maka saya buat lagi. Yang saya sebut lagi yaitu tentang penerapan best practice, tentang strategi cinta 360 derajat. Nah, yang saya tulis di sini Pak Maskur, yang saya angkat ke nasional adalah memang kisah nyata tentang pembelajaran karakter, pendidikan karakter yang ada disabilitas. Cuman di SMP-nya apa keseluruhan? Di SMP-nya. Di SMP-nya. Pendidikan karakter 8 cinta 360 derajat yang ada itu miliknya lembaga LP Sabila Malang. Tetapi di SMP kami buat berbasis proyek. Berbasis proyek. Ini berbedanya berbasis proyek. Nah, sehingga secara umum bahwa pendidikan karakter yang ditanamkan kepada anak-anak itu ternyata membawa banyak prestasi. Jadi prestasinya itu tidak hanya prestasi akademik tapi juga non-akademik. Seperti yang Pak Masyur fahami bahwa kita mempunyai 8 cinta, masing-masing cinta itu anak-anak punya prestasi produknya. Gurunya pun mempunyai produk prestasi juga. Sehingga dalam best practice itu nyata sekali di bukti-bukti otentik itu bahwa banyak sekali prestasi-prestasi. Siswanya prestasi, gurunya prestasi, akhirnya apa? Sekolahnya jadi prestasi. Kepala sekolahnya juga. Itu yang menyebabkan Pak Maskur bahwasanya positive thinking saya bahwa satu, materi ini menjadi yang hangat saat itu karakter. Yang kedua memang terbukti itu. Pendidikan karakter ya. Yang ketiga, ini untuk pengalaman semua teman-teman guru maupun kepala sekolah yang lain, bahwa karya tulis best practice itu saat ini dan kedepannya yang dilihat tidak hanya dari tata tulis bahasanya, tetapi ada dari similaritasnya. Nah, itu penting sekali Pak Mas. Apa itu Pak? Itu dari segi plagiasinya. Nah, pengalaman saya menulis, saya mengutip, tidak banyak mengutip, tapi banyak kata-kata sendiri. Waktu itu saya ujikan di UM untuk plagiasinya, masih 20%. Saya revisi sekali. Sekali lagi ya, saya revisi. Standarnya berapa persen berarti? Memang di atas, di bawah 20 udah cukup. 20 cukup ya. Tapi oleh pembimbing kami nyatakan sekecil-kecilnya presentasinya. Akhirnya sampai 10. 10 saya buat lagi, saya ubah lagi. Ketemu terakhir 5%. Kata pembimbing begini katanya, Bapak, kalau ada yang mengungguli di bawahnya Bapak 5%, Bapak kalah. Tapi kalau tidak ada, pasti menang. Itu positif dari pembimbing di Kota Malang. Sampai di provinsi juga begitu. Nah, di sana ternyata setelah penjurian Pak Maskur, alhamdulillah juara 1. Kemudian setelah saya bandingkan dengan teman-teman yang juara 2 dan juara 3, ada bedanya Pak. Saya 5%, juara 2 ada 7%, juara 3 10%. Artinya nilai dari plagiasi itu sangat tinggi, sangat tinggi. Tidak hanya dilihat dari kualitas isinya, tetapi dari sisi kemurnian originalitas dari sebuah karya tulisnya. Kalau dilihat dari portofolio, Pak Maskur, bahwa masih banyak teman-teman saya yang di pertanding itu yang mungkin lebih baik mungkin ya. Lebih baik mungkin karena prestasi di adiwiyatanya, prestasi pribadi, sampai pernah menjadi narasumber di luar negeri dan sebagainya. Nah, pengalaman tertarik yang terakhir saya ketika uji presentasi. Yang menarik di situ, begitu saya presentasi, dari dosen penguji profesornya itu hanya menyampaikan tidak banyak tentang konten isinya. Dugaan saya mereka sudah meyakini bahwa ini sudah bagus dan seterusnya. Nah, kemudian ujung-ujungnya Pak Maskur yang saya patut bangga dan saat itu waktu penganugerahan semua teman-teman sudah mempunyai positive thinking bahwa juara 1. Tapi saya easy going karena saya pikir pokoknya saya menampilkan yang terbaik gitu aja. Sudah menampilkan yang terbaik. Meskipun ancaman ada pada diri saya Pak Maskur. Apa itu? Masih mengingat waktu itu dilantik oleh Prof. Ibrahim,
saya disuruh fokus menjadi guru kepala sekolah berprestasi, bahasa cuma satu yang saya ingat di PowerPoint. Pak Edi nggak boleh kembali ke Malang dari Jakarta kalau nggak membawa medali emas. Subhanallah. Itu adalah beban mental dan penyemangat bagi saya. Kita sebagai lecutan ini ya. Betul, seperti itu. Dan itu saya bawa terus. Dan kalau mungkin saya curiga pihak sana sudah tahu kan bahwa memang di Sabila ini pendidikan karakternya memang mulai dulu Pak Edi ya. Bisa jadi begitu. Nah, yang waktu pengumuman itu mungkin kalau melihat video waktu pengumuman insya Allah ada di YouTube juga, bahwa di situ begitu diumumkan juara 1, saya lari ke panggung. Apa yang saya lakukan Pak Maskur? Memang saya mempunyai pin. Oke. Ya, ada pin memang khasnya SMP Sabilillah. Bunyinya hanya tulisan Yes I Can. Sambil berjalan saya cium pin itu dan itu tersaut oleh kamera. Kenapa saya cium itu? Saya meyakini, yang pertama pasti keyakinan terhadap Allah pastinya. Yang kedua adalah bahwa ini karena semangat dari kalimat kata Yes I Can, Pak Maskur. Seperti itu. Memang ya, Allah berfirman itu faida azamta fatawakkal 'ala Allah. Ketika kita sudah bersungguh-sungguh, kita tawakal kepada Allah. Alhamdulillah, berhasil. Doa iya Pak Maskur, tetapi usaha pasti itu ya. Manjada wajada ini memang betul-betul artinya realisasi. Proses tidak akan membohongi hasil, gitu kan? Seperti itu. Baik pemirsa YouTube channel Sabila Media Indonesia, itu salah satu prestasi terbesar dari Bapak Edi ya. Nah, tetapi prestasi yang lebih besar lagi tentunya bagaimana kita di SMP Islam Sabila Malang Full Day School ini mencetak siswa-siswi yang soleh dan solihah gitu tentunya Pak Edi. Lalu untuk itu di masa pandemi ini bagaimana pola pembelajaran Ananda gitu Pak Edi? Iya, pasti itu kami dan Bapak Ibu guru kerja keras untuk memutar otak bagaimana pembelajaran tetap berlangsung di masa seperti ini. Pasti secara umum pembelajaran berbasis daring. Cuman bagaimana daring itu? Apakah bisa menyentuh semua aspek pembelajarannya? Seperti ketika pembelajaran normal itu. Sehingga salah satu targetnya adalah indikatornya bahwa apa yang ada pembelajaran di sekolah, di kelas, itu tercermin juga ada di rumah. Seperti itu. Sehingga kami menggunakan pembelajaran berbasis IT, menggunakan web-based learning atau e-learning selamanya. Kenapa web-based learning? Karena semua materi pembelajaran sampai dengan kurikulumnya, materinya, latihan soal, sampai bahkan administrasi kelas, semua ada di dalam satu sumber, yaitu di web-based learning. Sampai dengan kegiatan motorik pun bisa di-cover, seperti olahraga. Bahkan pendidikan karakter pun itu bisa ada di sana. Nah, yang tahun ini kami punya inovasi Pak Maskur, waktu ada materi tentang masa orientasi karakter siswa sebagai budayanya Sabila, ciri khasnya Sabila. Ada waktu 1 minggu di awal tahun ajaran baru, anak tidak dapat pelajaran, tetapi mengasah pendidikan karakternya. Nah, MOOC. Nah, itu saya yang sebelumnya ada Student Lead Conference. Yang tahun ini kita membuat namanya karakter vision board. Nah, apa karakter vision board itu? Karakter vision board. Jadi ada papan visi ke depan tentang karakter anak. Nah, itu anak-anak kita ajak untuk refleksi kelebihannya apa, kekurangannya apa. Mereka menyusun. Setelah itu mereka menentukan target karakternya. Masing-masing ini Pak? Masing-masing siswa di bawah bimbingan oleh wali kelas dan wali asuh. Mereka menentukan target karakternya apa ke depan, target akademiknya apa. Nah, Sabila punya 8 cinta. Maka anak-anak harus punya target. Contohnya misalnya, cinta Allah dan Rasul, berarti kan ibadah. Mereka yang menentukan, saya akan puasa Senin Kamis, saya akan tahajud, saya tidak boleh bolong sholat 5 waktunya. Nah, sholat duha sebanyak. Itu anak yang menentukan, Mas. Nah, 8 cinta. Kemudian tidak hanya cukup mereka membuat target, mereka membuat cara untuk mencapai. Misalnya langkah-langkahnya apa yang mau dilakukan dan seterusnya itu. Yang kedua tentang akademik. Nah, akademik ini berbeda. Sekarang bukan lagi kita menengok nilai hasil ujian nasional, tidak, tetapi adalah ke depan mau ngapain. Anak-anak kita ajak bersama, Pak Maskur. Karena kalau memang masih pandemi ini mungkin nggak ada ujian nasional lagi nih Pak. Kalau menurut Pak Menteri terakhir yang tahun lalu Mas Guru, kemarin ini aja sudah belum tidak ada ujian nasional. Nah, sehingga anak-anak mengajak anak-anak bersama gurunya dengan orang tuanya juga di rumah menentukan nanti saya mau jadi apa ke depannya. Cita-citanya mau jadi dokter, di breakdown ke bawah
mereka merumuskan, kalau saya jadi dokter, berarti saya harus kuliah di mana? Perguruan tingginya mana? Bagaimana saya bisa mencapai nanti di kuliah? Berarti turun lagi. Kalau bisa masuk perguruan negeri yang bagus, kedokteran, maka SMA-nya harus SMA yang unggul yang mana? Jurusannya apa? Jurusannya apa? Bagaimana untuk mencapai itu? Nah, barulah yang terakhir di SMP. Saya di SMP harus bagaimana? Harus juara olimpiade, harus belajar ini, harus ini. Jadi anak sudah kita ajak untuk berpikir ke masa depan. Mereka tidak hanya mikirkan, saya bahasa Indonesia dapat nilai ini, titik. Tidak. Tapi nanti saya ke depan mau jadi apa? Itu dalam karakter vision board-nya seperti itu, dalam bentuk pohon, dalam bentuk ilustrasi yang bagus, dipasang di kamarnya anak. Seperti itu. Oke, sungguh menginspirasi nih Pak Edi ya. Dan dengan demikian, nanti harapannya Ananda bisa terpola mulai sekarang Pak Edi ya. Betul. Tidak hanya senang-senang saja ya. Iya, betul seperti Tapi itu. memang ada satu harapan besar apa, sekarang sudah mempersiapkan dirinya. Luar biasa. Dan ini bagaimana kesannya anak-anak ini Pak Edi? Kesannya anak-anak enjoy saja Pak Maskur, senang. Karena juga Bapak Ibu Guru kita ajak untuk membuat suasana meskipun dalam bentuk daring, meskipun mereka berinteraksi dengan gadgetnya maupun dengan laptopnya, tetapi di situ masih ada forum chat. Dia bisa chatting dengan gurunya, dia bisa bertatap muka melalui Meet bersama-sama. Dan ngomong-ngomong untuk interaksi dengan anak-anak melalui Google Meet atau apa itu kan harus ada dibatasi, jangan terlalu lama ini. Ini bagaimana? Iya, betul. Sehingga ada kebijakan dari lembaga dan sekolah memang Pak Maskur bahwa pagi dan siang dan sore itu selalu ada pertemuan dengan wali kelas. Itu yang dipertanyakan ketika masa orientasi waktu siswa baru ospis, Pak Maskur. Tanya, bagaimana mendidik anak-anak tentang pendidikan karakternya, tentang ibadahnya, akhlaknya. Melalui daring ya, itulah daringnya awal dan akhir dari setiap harinya. Itu untuk yang karakternya. Kemudian terkait dengan materi pelajarannya, maka 10 menit maksimal di awal harus pakai Meet. Itulah ada komunikasi tautan hati antara guru dengan siswanya. Maksimal hanya 10 menit maksimal 10 menit. Karena kalau terlalu lama mungkin ya. Betul, membosankan. Ya ujung-ujung yang terakhir ya pasti membosankan kuota datanya Mas Guru ya. Seperti itu. Ini ya tiap hari loh ini Pak Edi ya. Kalau sebulan berapa nanti ya? Bisa dihitung. Tapi insya Allah ini berkah di bulan-bulan di masa-masa pandemi COVID. Anak-anak hikmahnya Pak Maskur, anak semakin pintar ber-IT. Guru-gurunya pun berinovasi untuk IT-nya. Itu hikmah terbesar Mas. Memang Bapak Edi dan mungkin pemirsa YouTube channel Sabilillah Mendidik Indonesia, tidak ada yang dibebankan oleh Allah ini kepada kita semuanya. Di luar jangkauan dan kemampuan kita. Pasti ada hikmah di balik itu semua. Baik Bapak Edi dan pemirsa YouTube channel Sabilillah Mendidik Indonesia, akan kita lanjutkan namun setelah yang satu ini. Tetap bersama kami.